Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra, NIM ke 1801026, dosen pengampun Dr. Kasman SPDI MPD. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya, teknik penyusunan ranking dan pembuatan profil prestasi belajar dari Fakultas Agama Islam Universitas Indonesia Timur. Oke, lanjut. Yang pertama mengenai pengertian teknik penentuan nilai akhir. Dalam menentukan nilai-nilai akhir, bobot nilai yang merupakan komponen yang perlu ditentukan dalam pemberitahuan kepada siswa. Sistem penilaian sesuai dengan maksud yang tujuan yang telah disebut di atas adalah sistem penilaian relatif, yaitu sistem yang digunakan untuk menilai kemampuan siswa yang lain dalam kelasnya. Fungsi nilai akhir. Adapun fungsi nilai akhir ada beberapa yang saya bisa paparkan. Fungsi instruksional yang pertama, terus yang kedua fungsi informatif, yang ketiga fungsi bimbingan, yang keempat fungsi administratif. Jadi yang pertama ini instruksional ini yang dimana tujuannya yang bisa mementingkan dalam proses mengajar, dalam halnya mengusahakan agar perkembangan dalam hal belajar siswa mencapai tingkat optimal. Jadi yang kedua fungsi informatif. Fungsi informatif ini bisa dia memberikan nilai siswa kepada orang tua. Orang tua mempunyai arti bahwa orang tua tersebut menjadi tahu akan kemajuan dan prestasi anaknya yang ada di sekolah. Terus yang ketiga, fungsi bimbingan. Fungsi bimbingan ini adalah pemberian nilai kepada siswa akan mempunyai arti besar bagi pekerja atau seorang pendidik dalam hal yang bimbingannya. Jadi yang terakhir fungsi administratif, dan fungsi ini secara administratif memberikan nilai akhir oleh seorang pendidik terhadap peserta didik. Lanjut, teknik penyusunan urutan kedudukan ranking. Ranking ini adalah suatu tingkat atau kedudukan yang diraih oleh siswa dalam suatu pencapaian hasil belajar di kelasnya. Dalam rangkaian kegiatan belajar mengajar, guru atau dosen sebagai seorang pendidik dihadapkan pada petugas untuk melaporkan atau menyampaikan informasi baik kepada atasan maupun kepada wali murid mengenai di manakah letak urutan kedudukan seorang peserta didik jika dibandingkan dengan peserta didik lainnya. Selanjutnya, untuk menentukan ranking atau kedudukan siswa dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama ini dengan ranking sederhana. Maksudnya dalam ranking sederhana ini adalah urutan yang menunjukkan letak atau kedudukan seorang dalam kelompok dan dinyatakan dengan nomor atau angka biasa. Terus yang kedua dengan ranking prestasi. Jadi ranking prestasi ini adalah kedudukan seorang dalam kelompok atau menunjukkan banyaknya prestasi dalam halnya dia membawanya atau dalam hal kelas itu. Jadi yang ketiga dengan standar deviasi. Dengan standar deviasi ini adalah seorang dapat menjadikan kelas di atas atau seorang dengan membagi kelas di atas kelompok. Ada dua cara untuk menentukan kedudukan dengan standar deviasi, yaitu dengan pengelompokan atau 3 ranking yang ada di atas. Terus yang terakhir dengan menggunakan Z-score. Ya, yaitu dengan menggunakan ini menunjukkan perbedaan skor seorang dari mean dan standar deviasi. Lanjut, teknik pembuatan profil prestasi belajar. Nah, jadi profil merupakan grafik yang menjelaskan suatu keadaannya, mencakup pada data seorang atau sesuatu.
Sedangkan prestasi belajar siswa adalah gambaran kemampuan siswa yang diperoleh dari hasil penilaian proses belajar siswa dalam mencapai tujuan pengajar sebagaimana menurut Hamalik Omar pada tahun 2001. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Jadi kesimpulan ini, nilai akhir adalah suatu yang tidak asing lagi yang di telinga kita. Nilai akhir ini biasanya identik dengan rapot. Di dalam rapot terhadap angkat atau nilai atas jari para siswa selama proses belajar. Jadi fungsi nilai akhir dalam evaluasi pembelajaran antara lainnya 4 fungsi yang dimana yang saya sudah jelaskan tadi yang di atas, sekalipun antara pendidikan formal yang satu dengan lembaga yang lainnya. Jadi itulah yang saya bisa jelaskan. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.